Pernahkah kita duduk di beranda rumah saat senja mulai turun, ditemani secangkir teh hangat, dan tiba-tiba pikiran kita melayang ke masa lalu, entah itu tentang seseorang yang pernah menyakiti kita, tentang ucapan yang membuat hati kita retak, atau mungkin tentang kesalahan kita sendiri yang belum sepenuhnya bisa kita maafkan. Di usia muda, mungkin kita terlalu sibuk untuk memikirkan itu. Tapi seiring waktu berjalan dan rambut kita mulai beruban, suara-suara itu jadi makin keras terdengar di dalam kepala. Di usia lanjut, tubuh kita memang mulai melambat. Tapi justru pikiran dan hati kita jadi makin peka. Kita mulai meninjau ulang kehidupan, menengok ke belakang dan bertanya, sudahkah aku hidup dengan damai? Atau justru masih banyak luka yang belum sembuh? Masih ada nama-nama yang membuat dada terasa sesak? Dan masih ada air mata yang tertahan tiap kali mengingat peristiwa itu? Memaafkan dan berdamai mungkin terdengar sederhana, tapi kenyataannya tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi kalau luka itu sudah kita simpan selama puluhan tahun. Kadang rasa sakit itu seperti sahabat lama yang selalu duduk diam di pojok ruangan hati. Kita terbiasa dengannya, meski tahu keberadaannya membuat kita lelah. Tapi mari kita renungkan, apa yang sebenarnya kita bawa saat usia bertambah? Apakah kita ingin menua dengan membawa dendam? Atau justru ingin menikmati masa tua dengan hati yang ringan, penuh syukur, dan damai? Memaafkan bukan soal membenarkan kesalahan orang lain. Bukan berarti kita harus melupakan begitu saja perlakuan buruk yang pernah kita terima. Tapi memaafkan adalah tentang membebaskan diri kita sendiri dari penjara emosi. Ketika kita menyimpan amarah, sakit hati, dan kecewa, itu seperti membawa karung berat di punggung. Makin lama kita bawa, makin sakit juga badan dan hati ini. Ada pepatah lama yang berkata, memaafkan itu seperti melepaskan beban dari bahu sendiri, bukan dari bahu orang yang menyakiti kita. Dan itu benar adanya. Kita tidak bisa mengatur hati orang lain, tapi kita bisa memilih bagaimana hati kita merespons. Di masa tua, waktu menjadi harta yang paling berharga. Bukan uang, bukan jabatan, bukan lagi pencapaian, tapi waktu-waktu untuk tertawa bersama keluarga, waktu untuk berbagi cerita dengan cucu, waktu untuk melihat matahari terbenam tanpa beban yang menyesakkan dada. Dan memaafkan adalah tiket menuju kehidupan yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih indah. Bahkan banyak penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang belajar memaafkan memiliki tingkat stres lebih rendah, tidur lebih nyenyak, dan punya hubungan sosial yang lebih hangat. Karena hati yang penuh maaf mampu membuka pintu kasih sayang yang selama ini mungkin tertutup rapat. Mungkin ada yang berkata, tapi aku sudah terlalu lama menyimpan ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tenang, tidak ada kata terlambat untuk memaafkan. Bahkan jika kita sudah berusia 70, 80, atau lebih, selama kita masih diberi napas, kita selalu bisa memilih untuk berdamai. Mulailah dengan mengakui perasaan itu. Tidak perlu memaksakan diri untuk langsung legowo. Cukup sadari dulu bahwa kita ingin hidup lebih damai. Setelah itu, cobalah menulis surat pada orang yang menyakiti kita. Tidak perlu dikirim. Tulis semua unek-unek, rasa, marah, kecewa, dan luka. Lalu di akhir surat, tulis juga harapan kita untuk diri sendiri. Aku ingin bebas dari beban ini. Aku ingin damai. Kadang
Cara sederhana seperti ini bisa menjadi langkah awal yang besar. Tidak perlu spektakuler, tidak perlu diakui orang lain. Karena ini bukan soal mereka, ini soal kita. Bayangkan betapa leganya hati ini ketika kita bisa memandang kembali wajah masa lalu tanpa amarah. Ketika kita bisa berkata, aku memang pernah sakit, tapi sekarang aku memilih sembuh. Dan percayalah, setiap langkah kecil menuju maaf akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang tak ternilai. Karena saat kita memaafkan, kita sedang menyembuhkan bagian terdalam dari diri kita sendiri. Ketika kita membicarakan soal memaafkan, biasanya yang terlintas pertama kali adalah memaafkan orang lain. Tapi ada satu bentuk maaf yang jauh lebih sulit, lebih dalam, dan seringkali terlupakan. Memaafkan diri sendiri, ya mungkin kita pernah menyakiti orang lain. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang salah, membiarkan kesempatan besar lewat begitu saja, atau bahkan merasa gagal menjadi pasangan, orang tua, atau anak yang baik. Semua itu membekas. Dan seiring bertambahnya usia, ingatan tentang masa lalu itu seperti film yang diputar ulang, kadang lambat, kadang tiba-tiba muncul begitu saja saat malam mulai sepi. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa dulu aku begitu keras kepala? Atau andai aku bisa memutar waktu, pasti aku akan melakukannya dengan lebih baik. Penyesalan itu sedikit demi sedikit menggerogoti hati kita. Tanpa kita sadari, kita jadi sering menyalahkan diri sendiri. Dan yang lebih parah, kita lupa bahwa diri kita juga manusia. Sama seperti orang lain, kita pun berhak untuk dimaafkan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti menyepelekan kesalahan yang pernah kita buat. Tapi itu adalah bentuk penghormatan pada perjalanan hidup kita. Kita bisa saja mengambil jalan yang salah di masa lalu, tapi bukankah setiap langkah itu yang akhirnya membentuk kita hari ini? Coba kita pikirkan baik-baik. Selama puluhan tahun hidup, berapa banyak peran yang sudah kita jalani sebagai anak, saudara, pasangan, orang tua, sahabat, tetangga, bahkan kadang jadi tulang punggung keluarga. Kita pernah lelah, pernah bingung, pernah jatuh, tapi tetap berdiri lagi. Jadi, kenapa kita masih terus menghukum diri atas masa lalu, sementara kita sudah berjuang sejauh ini? Memaafkan diri sendiri adalah memberi ruang pada hati kita untuk bernapas. Saat kita menerima bahwa kita pernah salah, tapi kita juga sudah banyak belajar dan berubah, saat itulah kita benar-benar tumbuh. Kadang yang kita butuhkan hanyalah duduk tenang dan berkata dalam hati, aku tahu aku pernah melakukan kesalahan, tapi aku juga tahu aku telah belajar. Aku tidak akan lagi terus-menerus menyiksa diriku sendiri. Aku layak untuk merasa damai. Apakah mudah? Tentu tidak. Kadang butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke titik itu. Tapi yang penting adalah niat untuk memulainya. Setiap kali kita mengingat kesalahan, ubah narasi dalam kepala kita. Daripada berkata, aku bodoh sekali dulu. Coba ganti dengan, aku dulu belum tahu sebaik sekarang. Sekarang, aku sudah belajar. Satu hal yang juga penting untuk disadari, kita tidak harus sempurna untuk layak mendapatkan kedamaian. Tidak ada satupun dari kita yang punya hidup sempurna. Bahkan orang yang terlihat tenang dan bahagia pun pasti pernah melewati badai. Dan jika ada seseorang di luar sana yang pernah kita sakiti dan belum bisa memaafkan kita, itu bukan sepenuhnya tanggung jawab kita. Kita bisa meminta maaf dengan tulus, tapi keputusan untuk memaafkan
ada di tangan mereka. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bersikap hari ini menjadi lebih baik, lebih rendah hati, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menjelang usia senja, ini saat yang paling indah untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena kedamaian sejati bukan datang dari dunia luar, melainkan dari dalam hati. Dan hati kita akan jadi lebih tenang saat kita tidak lagi terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Bayangkan jika kita bisa menatap cermin dan berkata pada diri sendiri, "Aku memaafkanmu. Aku menerima seluruh dirimu dengan luka dan pelajaran yang kau bawa. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini." Itulah kekuatan maaf yang sering luput. Kekuatan untuk mengembalikan kepercayaan kita pada diri sendiri. Saat kita bisa memaafkan diri, kita pun bisa membuka lembaran baru. Kita akan lebih mudah tertawa, lebih mudah mencintai orang lain, dan lebih ringan menjalani hari. Dan mungkin saat kita telah memaafkan diri, kita juga akan melihat dunia dengan kacamata yang lebih lembut. Kita tidak lagi melihat masa lalu sebagai beban, tapi sebagai bagian dari kisah hidup yang menjadikan kita seperti sekarang, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani untuk hidup damai. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar mencintai, dan kadang juga tempat pertama kita terluka. Hubungan dengan keluarga bisa menjadi sumber kebahagiaan terbesar, tapi juga bisa menyisakan luka yang paling dalam. Di usia lanjut, hubungan ini seringkali menjadi sorotan hati. Apakah hubungan kita dengan anak-anak baik-baik saja? Apakah kita masih merasa dekat dengan cucu-cucu kita? Atau justru ada jarak yang tidak bisa dijembatani? Kadang, luka itu dimulai dari hal-hal yang sepele, kesalahpahaman kecil, ucapan yang menyakitkan, perbedaan pandangan, atau sekadar rasa kecewa yang tidak pernah disampaikan. Tahun demi tahun berlalu, dan luka itu tidak sembuh, malah makin dalam, karena tidak ada yang berani menyentuhnya. Kita diam, mereka juga diam, sampai akhirnya tumbuhlah dinding tak terlihat yang memisahkan hati-hati yang sebenarnya masih saling membutuhkan. Tapi di balik semua itu selalu ada ruang untuk memperbaiki. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang kita punya. Di usia lanjut, bukan lagi saatnya mempertahankan ego. Bukan saatnya menunggu siapa yang lebih dulu minta maaf, atau siapa yang lebih benar. Ini saatnya untuk membuka hati, menurunkan gengsi, dan berkata, "Aku rindu kedekatan itu." Kadang, anak-anak kita tidak tahu bahwa kita menyimpan luka. Mereka pikir semuanya baik-baik saja karena kita terlihat tegar, tapi hati orang tua itu lembut dan seringkali hanya butuh pelukan atau kalimat sederhana seperti, "Ma, Pa, maaf ya kalau aku pernah bikin sakit hati." Dan sebaliknya, kadang orang tua juga perlu berkata, "Nak, maaf ya kalau dulu aku terlalu keras." Kedamaian dalam keluarga bukan datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk saling mengakui bahwa kita manusia biasa, bisa salah, bisa kecewa, tapi tetap bisa saling mencintai. Dan ingat, memaafkan dalam keluarga bukan hanya soal hubungan antar orang tua dan anak. Bisa juga soal saudara kandung, ipar, sepupu, bahkan mertua. Kita tidak harus selalu dekat, tapi kita bisa memilih untuk tidak membawa luka itu terus-menerus dalam hati. Salah satu cara terbaik untuk berdamai adalah dengan memulai percakapan yang jujur dan hangat. Tidak harus formal, cukup ajak ngobrol saat santai, mungkin sambil makan bersama,
atau duduk sore di teras rumah. Jangan mulai dengan menyalahkan, tapi mulai dengan menyampaikan perasaan. Misalnya, aku masih sering kepikiran kejadian dulu, bukan karena aku mau memperpanjang, tapi karena aku ingin kita bisa saling mengerti. Mungkin tidak semua orang akan langsung terbuka. Mungkin ada yang butuh waktu, tapi niat baik tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jika tidak membuahkan hasil yang langsung terlihat, setidaknya hati kita akan merasa lebih lega karena sudah mencoba. Ada juga cara lain yang bisa dilakukan jika mulut terasa berat. Tulis surat. Surat bisa jadi jembatan yang sangat kuat ketika kata-kata sulit diucapkan langsung. Kadang lewat tulisan kita bisa lebih jujur, lebih tulus. Dan siapa tahu surat itu bisa menjadi titik balik dalam hubungan yang lama dingin. Dan satu hal yang penting, jangan tunggu momen sempurna untuk berdamai. Tidak perlu menunggu lebaran, ulang tahun, atau hari istimewa lainnya. Justru momen terbaik adalah saat kita merasa ada beban di hati yang ingin kita lepaskan. Karena berdamai dengan keluarga bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita sendiri. Agar hati kita tenang, agar malam-malam kita lebih nyenyak, dan agar waktu yang tersisa bisa kita nikmati dengan kehangatan, bukan dengan penyesalan. Bayangkan betapa indahnya jika di usia senja, kita bisa duduk dikelilingi anak, cucu, dan orang-orang terkasih, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Tidak ada lagi perasaan canggung, tidak ada lagi unek-unek yang disimpan diam-diam. Hanya tawa, cerita, dan pelukan yang hangat. Karena pada akhirnya, keluarga adalah tempat kita pulang, dan rumah itu akan terasa utuh saat hati-hati yang menghuninya saling memaafkan dan saling memeluk. Setiap orang punya masa lalu. Ada yang indah untuk dikenang, ada juga yang pahit dan lebih sering kita hindari. Tapi entah kita suka atau tidak, masa lalu tetap akan datang menghampiri pikiran, terutama saat malam mulai sunyi, saat tidak ada lagi kesibukan untuk mengalihkan perhatian. Di usia lanjut, ingatan akan masa lalu bisa menjadi teman yang setia atau musuh yang diam-diam melukai. Banyak orang berpikir bahwa berdamai dengan masa lalu artinya melupakan. Tapi tidak, berdamai bukan berarti menghapus, melainkan menerima. Menerima bahwa itu pernah terjadi, bahwa kita pernah terluka, pernah jatuh, dan mungkin pernah kehilangan arah. Namun yang terpenting, kita berhasil melalui semuanya. Luka yang tidak disembuhkan akan selalu terasa setiap kali kita mengingatnya. Tapi jika kita belajar untuk menengok kembali masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda, kita bisa melihat bukan hanya penderitaannya, tapi juga pelajaran berharganya. Misalnya, mungkin dulu kita pernah merasa dikhianati oleh seseorang yang sangat kita percaya. Dulu rasanya dunia runtuh, tapi lihatlah sekarang. Dari pengalaman itu, kita belajar untuk lebih bijak memilih siapa yang bisa kita percaya. Kita belajar bahwa hidup tak selalu seperti yang kita harapkan. Dan itu membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat. Atau mungkin kita pernah membuat keputusan besar yang kita sesali, meninggalkan sesuatu yang ternyata penting. Atau memilih jalan yang membuat kita menjauh dari orang-orang yang kita sayangi. Tapi dari sana, kita belajar bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, dan sekarang kita bisa berbagi pelajaran itu pada anak-anak atau cucu kita, agar mereka tidak mengulang hal yang sama. Kebijaksanaan di usia senja tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari luka-luka yang perlahan kita rawat.
dari kegagalan yang kita terima dengan hati terbuka, dan dari penyesalan yang kita ubah menjadi pengingat, bukan penjara, ada satu hal penting yang sering luput. Kita punya hak untuk memilih bagaimana kita ingin mengingat masa lalu. Apakah sebagai deretan luka yang tak kunjung sembuh, atau sebagai mozaik pengalaman yang membentuk kita menjadi siapa hari ini? Salah satu cara untuk berdamai dengan masa lalu adalah dengan bercerita. Cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk melegakan. Ketika kita menceritakan masa lalu pada orang lain, entah itu sahabat, anak, cucu, atau bahkan lewat buku harian, kita sedang membagikan beban yang selama ini hanya kita pikul sendiri. Dan siapa tahu, cerita kita bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Bisa jadi, luka yang pernah kita alami justru menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelah kita. Bukankah itu indah? Bahwa dari hal yang menyakitkan bisa lahir sesuatu yang bermanfaat. Ada juga orang yang memilih untuk berdamai lewat aktivitas spiritual, berdoa, bermeditasi, atau sekadar duduk hening sambil memaafkan satu persatu orang di masa lalu dalam hati. Tidak perlu diucapkan langsung, cukup disampaikan dalam doa. Aku ikhlaskan semua yang pernah terjadi. Aku maafkan mereka, dan aku juga maafkan diriku sendiri. Langkah kecil seperti ini punya kekuatan besar. Ia seperti menyalakan lilin di ruangan gelap. Perlahan, ruangan itu menjadi terang, hangat, dan nyaman. Yang terpenting adalah jangan menyimpan masa lalu sebagai batu yang membebani. Simpanlah sebagai buku harian yang bisa kita buka kembali. Bukan untuk menyakiti diri, tapi untuk mengingat sejauh apa kita telah bertumbuh. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa mengubah cara kita memaknainya. Dan dalam makna yang baru itu, kita bisa menemukan kedamaian yang lama kita cari. Jadi, saat kita duduk di sore hari, ditemani angin yang sejuk dan suara burung di kejauhan, semoga yang terlintas di pikiran bukan lagi penyesalan, tapi rasa syukur. Syukur karena kita sudah melewati semua badai itu. Syukur karena kita tidak menyerah. Dan syukur karena sekarang kita memilih untuk hidup damai bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan masa lalu kita sendiri. Hidup ini seperti sebuah buku. Ada bab-bab penuh tawa, ada juga halaman-halaman yang ditandai air mata. Dan di usia senja, kita sedang memasuki bab-bab terakhir dari buku kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, ingin kita isi dengan apa halaman-halaman terakhir ini? Apakah dengan luka yang tak kunjung sembuh? Dengan dendam yang terus dipelihara? Atau dengan kedamaian, penerimaan, dan cinta? Memaafkan bukan hanya sebuah tindakan. Ia adalah keputusan yang kita buat bukan untuk orang lain semata, tapi untuk diri sendiri. Karena pada akhirnya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita bisa tenang memejamkan mata setiap malam. Bagaimana kita bisa tersenyum tulus saat melihat kembali perjalanan panjang yang telah kita tempuh, tanpa rasa sesal yang membebani hati. Banyak orang berpikir bahwa warisan itu berupa harta, rumah, tanah, atau barang-barang yang bisa dilihat dan disentuh. Tapi sebenarnya, warisan terindah adalah jiwa yang damai. Adalah senyum tulus dari seorang kakek atau nenek yang berhasil mengajarkan cucunya arti menerima, arti ikhlas, arti memaafkan dengan cara hidup yang penuh welas asih. Bayangkan saat kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, yang dikenang bukan hanya kata-kata kita, tapi juga energi
hati kita. Apakah kita dikenang sebagai pribadi yang penuh cinta dan ketulusan, atau sebagai sosok yang selalu memendam amarah dan kekecewaan? Dan kabar baiknya adalah tidak pernah ada kata terlambat untuk memilih menjadi versi terbaik dari diri kita. Bahkan jika sebelumnya kita dikenal sebagai orang yang keras, sebagai pribadi yang menyimpan banyak luka, kita tetap bisa memilih untuk berubah. Karena setiap maaf yang kita berikan adalah sebuah pintu menuju bab yang lebih baik, lebih tenang, lebih penuh makna. Tidak perlu menunggu orang lain berubah. Tidak perlu menunggu dunia menjadi sempurna. Kita hanya perlu memulai dari dalam diri, memaafkan apa yang bisa dimaafkan, dan menerima apa yang tidak bisa diubah. Jika kita masih diberi waktu hari ini, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan, untuk memeluk orang-orang yang kita sayangi, dan untuk membisikkan kata yang mungkin sudah lama tertunda, maafkan aku pun memaafkanmu. Mari kita tutup lembar ini dengan damai. Memaafkan bukan berarti menghapus rasa sakit, tapi memaafkan adalah bukti bahwa kita lebih besar dari rasa sakit itu. Kita adalah manusia yang mampu memilih cinta di atas kebencian, mampu memilih harapan di atas kekecewaan. Dan saat kita bisa tidur malam ini dengan hati yang ringan, itulah kemenangan kecil yang patut dirayakan. Karena hidup ini bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tapi tentang seberapa dalam kita mencintai, dan cinta sejati selalu lahir dari hati yang telah berdamai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda merasa tergerak oleh pesan-pesan sederhana ini, bagikanlah kepada orang-orang terkasih. Mungkin di luar sana ada hati lain yang sedang mencari jalan untuk pulang. Pulang pada kedamaian. Jangan lupa, memaafkan bukan tanda kelemahan. Memaafkan adalah keberanian. Dan Anda adalah salah satu dari yang paling berani karena Anda sedang memilih untuk hidup dengan hati yang damai. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-hari Anda dipenuhi cahaya dan ketenangan.